Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya, perkenalkan saya nama Patrick Posidi sebagai dosen pengampu di kuliah konsep sistem informasi. Di pertemuan pertama kita akan nanti melihat pengantar ya, materi pengantar, apa itu konsep sistem informasi dan hubungannya dengan teknologi informasi yang kita tahu bahwa teknologi informasi sekarang berkembang dengan cepat dan memberikan impact gitu ya, yang luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan. Kita juga sudah kita rasakan ya dampaknya. Baik, kita akan langsung ke materi kita, yaitu tentang konsep sistem informasi. Ya, di pertemuan yang pertama kita akan langsung melihat penjelasannya. Baik, kita mulai ya. Kalau kita bicara tentang sistem informasi, kalau bicara konsep sistem informasi kan mengandung kata sistem informasi. Ya. Jadi yang harus kita pahami lebih dulu adalah apa itu sistem informasinya. Informasi itu berhubungan dengan data. Ya. Jadi kalau kita bicara informasi, tidak mungkin lepas dari data. Ya, nanti dalam konteksnya ya menjadi sebuah sistem. Informasinya menjadi sebuah sistem. Berhubungan dengan aplikasi dan komponen-komponen yang lainnya. Sekarang kalau kita bicara tentang data, secara singkat saja bahwa kalau kita bicara data itu data adalah sebuah deskripsi. Ya. Jadi data itu sebuah deskripsi. Kalau Anda mendengar tentang data, tentunya sifatnya masih sangat-sangat abstrak ya. Data itu apa gitu ya? Bisa bersifat kebendaan, ya bisa bersifat fisik, bisa bersifat non fisik. Itu data ya. Nah, kalau kita hubungkan dalam sebuah konteks yang berhubungan nantinya dengan informasi, data itu sebuah deskripsi dari sebuah apa? Sebuah kejadian ya yang dihadapi. Jadi data itu adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi. Jadi kalau sesuatu itu bisa jadi dia bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat, bisa dipegang. Dan itu adalah something ya. Tapi kalau kejadian, sebuah kejadian itu sekilas gitu ya, sepintas kejadian. Yang kalau kita lihat yang namanya satu kejadian ya kita nggak bisa ulangi lagi kejadian itu ya. Kejadian yang persis sama tidak mungkin bisa kita ulangi. Nah, bagaimana supaya kejadian itu bisa dilihat, bisa dianalisa, harus direkam, gitu ya, harus direkam. Ini berhubungan lagi dengan penyimpanan, kan? Ya, jadi kalau kita hubungkan ada istilah data adalah sebuah deskripsi dari sesuatu dan kejadian, ya. Data is the description of things and events that we face. Jadi sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang kita lihat, gitu. Ya. Jadi sesuatu kan kita bisa lihat secara fisiknya, tapi bisa juga itu sebuah kejadian. Transaksi pembelian dalam sebuah minimarket katakanlah itu bukan sesuatu yang bisa dilihat secara fisik, gitu ya. Itu harus dicatat dan menjadi sebuah record, sebuah catatan. Ya, kayak seperti itu ya. Oke, kemudian kalau kita hubungkan dengan bisnis, ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan bisnis, kan kalau bisnis berhubungan dengan organisasi ya. Hubungan dengan profit dan sebagainya. Nah, ini berkembang lagi nih ya. Jadi kalau datanya data bisnis itu adalah sebuah deskripsi organisasi tentang resources ya, sesuatu dan kejadian yang tadi saya singgung ya, transaction yang terjadi ya. Kemudian dihubungkannya bagaimana? Bisnis data adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu dan kejadian yang terjadi. Jadi ada hubungannya dengan organisasi ini bawa-bawa organisasi, ya. Gitu. Jadi organisasinya itu dideskripsikan. Gitu. Paham ya? Jadi kalau kita bicara perusahaan, kalau Anda mungkin sebagian sudah bekerja begitu ya, atau Anda punya usaha dan sebagainya, otomatis ini menjadi sebuah data bisnis, ya. Jadi ada data bisnis.
The business data is an organization description of things and events that we face. Jadi eventnya transaksi tadi. Ya. Something-nya apa? Things-nya, resources. Ya, pegawainya. Ya, SDM-nya. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat lagi secara lebih kompleks, gambaran yang mudah untuk dipahami. Data itu adalah sebuah realitas. Nah, realitas yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Ya, jadi menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan real, ya, kesatuan nyata. Kejadian atau event itu sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kejadian itu sifatnya sekilas, lewat, gitu ya. Jadi kalau nggak terrecord kita nggak bisa ngulang lagi tuh, nggak bisa lihat kejadian itu. Ya, sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Contoh, ya di bisnis ya tentunya tadi saya singgung ya tentang transaksi ya, jelas. Transaksi itu adalah sebuah kejadian bisnis yang kalau kita rekam menjadi data. Ya, penjualan gitu ya, nilai barang menjadi nilai uang, piutang dagang, ya, kesatuannya artinya fact and entity gitu ya. Objek, ya, objek nyata seperti apa? Place, things gitu ya, human-nya dan sebagainya. Ya, jadi ini kalau kita lihat ini data. Ya, ini data. Kita belum bicara informasinya nih. Ini datanya dulu. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang lebih gampang, oh data tuh bahan mentahnya Pak, boleh. Ya, data tuh bahan mentahnya. Masalah ya. Ya kalau kita lihat dalam sudut keilmuan di dunia komputer informasi ya tadi ya yang sudah kita lihat. Nah, sekarang informasinya apa? Ya, informasinya jelas bahwa kalau tadi kita bicara tentang data atau realnya, kejadiannya, itu diproses gitu. Diproses, kemudian setelah diproses menghasilkan sesuatu yang memiliki apa? Memiliki nilai tambah. Gitu ya. Jadi kalau masih bersifat data itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah informasi gitu ya. Jadi data nggak bisa dikatakan sebagai sebuah informasi. Jadi bisa jadi data ya cuma data aja. Tapi kalau kita hubungkan dengan informasi berarti apa? Data itu adalah fakta yang diproses gitu kan. Fakta yang diproses yang telah memiliki nilai tambah itu informasi. Contoh ya. Contoh informasi gampang aja lah ya kalau Anda mungkin di dalam Anda yang bekerja di administrasi gitu ya, atau yang Anda bekerja di keuangan ya, atau mungkin di lapangan, Anda punya catatan pasti ya. Ya, kalau kita lihat di bagian di bidang pendidikan ada daftar nilai mahasiswa gitu berdasarkan skor nilai itu adalah sebuah informasi. Jadi data yang akan diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kalau dia nggak diolah bisa jadi nggak punya arti data itu. Paham ya? Nah, perubahan data menjadi informasi adalah proses ngolah data yang menggambarkan input, gitu ya, masukan. Kemudian ada transformation proses, diolah, gitu, menjadi sebuah output, menjadi sebuah informasi. Nah, ini hubungannya kalau kita lihat, ya, apa bedanya antara data dan informasi. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Baik, kita akan masuk lagi. Sekarang ada istilah pengolahan data ya. Kalau kita mendengar kata pengolahan itu apa? Sebuah proses transformasi, betul ya? Pengolahan itu proses transformasi. Dari A diolah menjadi A1, A2, A3 begitu ya. Atau mungkin jadi A, ya, A diolah menjadi B gitu ya, langsung berubah bentuk, bisa jadi kan. Itu pengolahan data. Pengolahan data sebetulnya adalah sebuah waktu yang dipakai untuk apa? Mendeskripsikan perubahan bentuk. Jadi kalau katakanlah bahan baku, ya bahan baku kan bisa dibuat jadi apa aja ya. Tepung terigu ini bisa jadi berbagai-bagai macam makanan kan. Ya, tergantung kita ngolahnya mau bagaimana. Ya. Dan pengolahan itu ya itu tergantung daripada keinginan si usernya. Mau diolah bagaimana? Sehingga informasi yang diperoleh pun berbeda-beda. Dalam satu kantor, satu data bisa bermakna berbeda informasinya ke orang yang lain gitu.
Ya, jadi perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Ya. Nah, kalau kita lihat operasi dalam pengolahan data, ya berarti kan ada apa? Ada input ya. Kalau Anda mungkin dulu pernah belajar tentang proses komputer, komputer sebetulnya hanya alat pemroses ya. Hanya alat pemroses. Alat pemroses artinya ada bahan yang diolah, ada proses pengolahannya, ada hasil dari pengolahan itu. Ya. Jadi kalau recording transaction, data ke sebuah pengolahan data medium, contoh, ya, punching number ke dalam kalkulator, gitu ya. Jadi kita masukin angka gitu ya, kalkulator tuh masukin angka ya, angka 1, angka 2, angka 3 dan sebagainya, kita masukin angka. Terus masukin apa lagi? Masukin data ya gitu ya, masukin apa namanya? Masukin nilai transaksi gitu kan. Masukin dan sebagainya. Nanti diolah, dihitung gitu kan. Ya. Jadi ya, kalkulator itu kan calculate gitu, mesin penghitung. Nah, mesin penghitung ini yang kita maksudkan sebagai sebuah pengolahan gitu ya. Jadi ada data inputnya dulu. Ya, nah coding transaction ke dalam bentuk lain, contoh konversi atribut kelamin female ke huruf F. Contoh ya. Storing of or information, pengambilan keputusan. Jadi sebetulnya data inputnya bisa banyak sekali. Bahkan kalau nanti Anda melihat lebih jauh lagi, input itu bukan cuma angka, bukan cuma huruf, suara, gambar, ya, itu bisa menjadi sebuah input. Barcode reader gitu ya, kalau kita belanja ke swalaya itu di scanning gitu ya, itu sebagai data input. Itu data input ya. Oke, nah kemudian proses yang kedua, ya, tahap kedua adalah data transformation ya. Kalau kita lihat secara cepat saja, katakanlah ada calculating. Calculating itu operasi apa? Operasi perhitungan gitu ya. Operasi perhitungan ya tentunya seperti apa? Hitung-hitung lah ya, aritmetik dan sebagainya, itu proses ya, data transformation. Kemudian and then apa? Summarizing. Summarizing apa? Akumulasi gitu ya. Akumulasi yang namanya akumulasi adalah apa? Mencari apa? Mencari total gitu ya, mencari total apa namanya, jumlah total penjualan gitu ya, total nilai dan sebagainya. Ya, itu adalah summarizing. Ya, jadi proses akumulasi data. Kalau yang Anda pernah pakai Excel pasti pernah lah ya, kita tahu ya, ada fungsi namanya fungsi sum. Ya, ada fungsi namanya fungsi sum. Nah, fungsi sum itu adalah summarizing sama ya. Kemudian apa? Classifying gitu ya, classifying, melakukan filter. Ya, melakukan filter ke dalam grup tertentu, memfilter data. Itu sebuah pokok transformasi data juga sama ya. Ya, categorizing, pengelompokan, mengurutkan, menggabungkan, ya, mencocokkan gitu ya. Categorizing, sorting, merging, kemudian apa? Matching gitu ya. Artinya, semua proses ini masuk ke dalam data transformasi. Data yang sama diolah dengan proses yang berbeda, menghasilkan output yang berbeda. Gitu ya. Kita masukin angka 5 dan 6 gitu ya. Kalau kita lakukan proses penjumlahan, hasilnya beda dengan kalau kita melakukan proses perkalian. Paham ya? Oke, jadi itu yang namanya data transformation. Paham ya? Jadi tadi kalau kita lihat ya ada categorizing ya, apa namanya, pengkategorian gitu ya, pengelompokan. Sorting ya, mengurutkan. Saya mau ngurutin nih IPK yang paling tingginya siapa gitu ya. Nilai yang paling tingginya siapa dan sebagainya. Itu kita melakukan sorting ya. Merging ya, data digabungkan, penjualan 3 bulan digabungkan dan sebagainya, itu merging. Ya, matching ya. Matching itu nyari data yang cocok gitu ya. Ada grouping nyari data yang cocok gitu. Ya. Baik, kemudian ada information output. Ini tahap ketiganya. Jadi tadi inputnya sudah, ya, kemudian apa? Transformationnya sudah. Sekarang adalah information output. Nah, information output juga sebetulnya banyak. Ya, kalau kita lihat lagi lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi, banyak sekali. Ya, tapi saya coba sampaikan ada 3 hal saja. Pertama adalah displaying result. Ya, what is displaying result? Displaying result itu adalah menampilkan informasi yang dibutuhkan melalui monitor, display namanya juga ya. Nah, ini paling umum ya, paling umum. Jadi kalau kita masukin gitu ya, jepret, oh berapa sih total penjualannya? Oh, itu muncul gitu ya, ada di layar monitor, kemudian di print dalam bentuk struk penjualan, struk pembelian. Ya, itu displaying result namanya.
Ya, kemudian reproducing. Reproducing adalah penyimpanan data yang digunakan untuk pemakai lain. Gitu ya. Jadi kita store, kemudian data ini bisa dipakai lagi oleh pihak lain. Sudah menjadi informasi, sudah menjadi output, ya, tapi belum merupakan hasil akhir gitu ya. Belum merupakan hasil akhir. Ini bisa diolah lagi gitu untuk menampilkan informasi yang lain. Ya, untuk user dengan kebutuhan yang berbeda tentunya ya. Itu namanya reproducing. Ya, kemudian apa? Telecommunicating. Telecommunicating adalah penyimpanan data secara elektronik ya. Kan kita nyimpen data nggak selalu nyimpen datanya di laptop kita ya. Kalau Anda bekerja secara online gitu ya, jaringan, kalau Anda menggunakan aplikasi-aplikasi online, mungkin di pekerjaan Anda, datanya nggak tersimpan di laptop kita gitu ya, tapi datanya tersimpan di jaringan, di server tertentu. Nah itu namanya telecommunicating. Paham ya? Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari 3 unsur tadi gitu ya, kita punya input, ya, dalam pengolahan data tuh kita punya data transformation, kemudian menghasilkan information output adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Kita nggak bisa menghilangkan salah satu, Pak, bisa nggak menghasilkan nggak menghasilkan output atau informasi tanpa data? Oh, nggak bisa. Bisa nggak Pak dari data jadi informasi? Nggak bisa dong, harus ada data transformation, ya, dan sebagainya begitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi apa sih sebetulnya karakteristik dari informasi. Ya, mungkin ada yang sudah pernah membaca begitu ya, ada yang sudah pernah dengar baca, bahkan mungkin ada yang sudah mempelajari tentang karakteristik dari informasi ya. Oke, pertama adalah apa? Akurat. Nah, ya. Kalau akurat apa? Nggak ada salah, gitu ya, error free. Ya. Kita tahu bahwa data yang tidak akurat ya bisa apa? Bisa menimbulkan masalah atau menyebabkan proses yang salah di tahap berikutnya. Itu karena datanya nggak akurat, ya, error free. Nah, gitu ya, data akurat. Jadi kalau misalkan kita diminta fungsi komputer buat apa sih? Komputer buat ngolah gitu. Buat ngolah data menjadi informasi. Data itu nggak pernah salah kalau kita mencari dengan cara yang benar begitu. Ya, karena ini saling berkaitan nih. Yang namanya output itu bergantung sekali dari 2 tahap tadi ya. Data yang diambil, kemudian data transformation-nya kan, inputnya bagaimana, kemudian mau diapain inputnya gitu kan, menghasilkan informasi. Nah, kalau tahap 1 dan tahap 2-nya benar, ya mudah-mudahan informasi yang kita hasilkan adalah akurat. Ya. Nilai informasi harus akurat. Kalau nggak akurat nggak bernilai. Bisa jadi nilainya hilang, saudara. Paham ya? Oke, kemudian apa? Relevan. Relevan itu apa? Sesuai dengan keinginan si user. Gitu. Ya, relevan. Saya mau nyari informasi tentang nilai. Saya mau sorting nih nilai tertinggi sampai nilai terendah. Aduh, kok datanya nggak valid gitu ya? Ada nilai-nilai yang belum masuk, datanya nggak akurat. Bisa jadi datanya nggak relevan. Misalkan untuk memberikan beasiswa gitu ya, atau bonus karyawan gitu kan. Kan kita butuh data yang akurat. Ya. Kemudian apa? On time. Ya. Tepat waktu. Ya, when is needed. Kapan dibutuhkan dia tepat waktu. Data yang telat, katakanlah jangan ngitung sehari deh. Semenit, 2 menit datanya telat, itu bisa nggak bernilai data itu. Ya, paham ya? Sebuah hasil pertandingan itu kalau lewat sehari, oh gue udah tahu pertandingannya, ngapain lu ngasih tahu gitu ya. Live score, wah gitu kan. Kita nggak lihat pertandingannya, tapi kita ngikuti live score-nya. Sama aja kita ngebayangin menyaksikan pertandingan itu. Ya. Tepat waktu, betul ya. Saat dibutuhkan, ada informasinya. Oke, kemudian apa? Ekonomis. Nggak mahal untuk menghasilkan informasi itu. Informasi itu bisa murah, ya, ekonomis, bisa mahal, saudara, hati-hati. Paham ya? Ya, informasi itu kan, apalagi kalau informasi bisnis gitu kan ya, bocoran, mahal nih Pak, mahal, aduh, kita kudu tebus, itu informasi yang mahal. Ya, kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Gitu.
Jadi ekonomis, gitu ya, sesuai dengan apa? Kebutuhan kita, cost versus value. Jadi jangan kita menghabiskan biaya yang besar untuk informasi yang nggak penting, sebetulnya. Paham ya? Reliable, ya, reliable itu masuk akal gitu. Kita bisa percaya sama data, sama informasi itu. You can depend on. Ya, kita bisa bergantung pada informasi itu. Bayangkan kalau informasi itu nggak reliable, aduh, gue nggak percaya nih informasinya. Kayaknya menyesatkan, hoax gitu ya. Ya, informasi itu harus tadi reliable, ya, paham ya. Kemudian fleksibel, can be used for many purposes. Jadi bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan. Ya, informasi yang dihasilkan tuh bisa dipakai untuk bagian manajemen, ya, untuk bagian SDM gitu ya, untuk bagian keuangan, contoh misalnya, atau fleksibel datanya. Ya, informasinya bisa dipakai sama SDM kan, oh ntar SDM beda lagi prosesnya, wah, ya, nggak fleksibel, ya. Kemudian simple, ya, to understand and use, mudah untuk dipahami dan mudah untuk digunakan. Harus jelas informasi, ya. Informasi terlalu banyak apa namanya fitur gitu ya, terlalu banyak embel-embel, ya, informasinya mah biasa aja gitu ya, embel-embelnya yang lebih rame gitu kan, nggak simple gitu, malah kita susah untuk memahami informasi itu, ya. Jadi ini kira-kira karakteristik dari informasi. Artinya kalau kita bicara informasi ya nggak lepas dari karakteristik ini. Ya, jadi ingat ya, kalau nanti Anda diminta untuk memberikan informasi apapun gitu kan, bergantung dari data yang Anda sudah dapatkan, kemudian proses pengolahan sudah tentukan, ya bisa nggak menghasilkan informasi dengan karakteristik berikut ini. Ya, kalau bisa memenuhi, mungkin sih agak perfect gitu ya, kalau kita harus memenuhi ketujuh sifat atau karakteristik daripada informasi ini. Ya, tapi 7 karakteristik ini yang bisa memberikan nilai tambah untuk sebuah informasi. Kira-kira seperti itu. Saya pahami ya? Nah, ini penjelasannya nih, ya. Akurat, informasi bebas dari kesalahan, ya. Ketidakakuratan, ya, apa namanya, ada distorsi begitu kan, bisa merusak data-data aslinya. Hati-hati, ya. Akurat tuh yang gimana tuh, gitu ya, lengkap, bener, aman, gitu kan. Ya, akurat nggak lengkap, aja bohong, ya. Akurat salah, gitu ya, nggak akurat, ya. Akurat nggak aman nih datanya nih, ya. Udah ditambahin, udah dikurangin datanya, ya, tidak akurat, ya. Jadi akurat harus memenuhi komponen dari kelengkapan, kebenaran, keamanan, gitu ya. Completeness, correctness, dan secure. Jadi kalau sudah memenuhi komponen ini berarti dia akurat datanya, ya, akurat datanya. Oke ya, kemudian relevan ya. Relevan tuh sesuai gitu. Oh, saya pengen data informasinya, cocok data informasinya, ya. Dan ingat bahwa apa? Relevansi tadi sudah saya singgung, relevansi informasi tiap-tiap orang berbeda. Ya, dalam satu organisasi itu kan usernya banyak ya. Usernya banyak kan. Tiap user mungkin punya apa? Punya keinginan yang berbeda-beda terhadap informasi itu kan. Nah, bagaimana bisa setiap user itu dapat informasi sesuai dengan keinginannya? Itu namanya relevan. Ya. Kalau tepat waktu gampang ya pemahamannya ya. Nggak boleh terlambat. Kalau terlambat apa? Usang, kedaluarsa ya. Kalau udah usang ya berkurang gitu nilai informasinya, bahkan mungkin nol gitu ya, nol gitu. Wah telat nih, gue udah ngambil keputusan, informasi baru dapat. Contoh ya, gitu kan. Coba bikin laporan tentang kehadiran selama setahun terakhir nih. Saya mau tentukan apa namanya kenaikan karyawan ya. Saya mau lihat absensi bagaimana. Telat nih ngirim SDM gitu ya. Ya, begitu jeder hari ini sore tentukan, besok baru nyampe informasinya telat. Telat, udah di-share ke karyawan, udah nggak mungkin bisa diubah gitu ya, persentase nilainya ya. Nah, itu contoh ya. Nah, kondisi demikian menyebabkan nilai itu menjadi mahal. Ya. Bagaimana orang pengen dapat informasi itu secara cepat gitu kan. Ya, kalau sekarang sih informasi cepat banget ya. Ada kejadian suatu tempat, ya sekian detik, sekian menit lah hitungannya, kita udah dapat. Ada gempa gitu ya, di mana tuh Anda masuk ke BMKG, dia udah ngasih informasi, oh ada gempa sekian di daerah mana, ada kedalaman dan sebagainya, lengkap tuh. Ya. Nah, itu informasi itu seperti itu kira-kira.
Paham ya? Relevan, kita sudah bisa lihat pahami, tepat waktu ya, gampang ya. Tepat waktu sih, Anda semua pasti paham kan, kalau informasi nggak tepat waktu ya percuma. Ya, nggak memberikan apapun ya. Kemudian apa? Ekonomis begitu ya. Ekonomis itu informasinya bernilai manfaatnya lebih efektif dibandingkan biayanya gitu. Ya, jadi lebih ekonomis gitu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan biaya. Jadi kita dapat informasi itu benar-benar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, ekonomis gitu ya. Jadi kalau informasinya cukup besar biayanya ya bisa jadi nggak memberikan profit ya. Kemudian reliable ya, bisa dipercaya tadi ya, sudah saya singgung ya. Fleksibel, kemudian simple. Nah, ini adalah konsep penjelasan awal daripada informasi ya. Kita sekali lagi kita melihat bahwa kalau informasi konsep sistem informasi nggak lepas dari kata sistem informasi. Sistem informasi tidak lepas dari kata informasi. Informasi nggak lepas dari kata data. Ya, tadi kita sudah bicara banyak bagaimana kita menghubungkan keterhubungan antara data dan informasi sampai pada karakteristik informasi. Ya, yang sudah kita lihat tadi. Baik, ya demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran tentang konsep sistem informasi di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan manfaat ya untuk kita semua. Silakan kalau Anda ingin berkomentar ya di kolom komen ya, dipersilakan bertanya dan sebagainya untuk memberikan masukan-masukan kembali ya. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan, sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Oke ya, saya akhiri dengan mengucapkan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sukses selalu.